Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekolab Ekonomi Akuntansi. Nah, bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk melaksanakan pretest PPG 2022, kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Dirjen GTK untuk jurusan akuntansi dan keuangan. Semoga dapat membantu ya, dan semoga semuanya lulus. Amin. Nah, berikut kisi-kisi yang saya dapat dari teman yang mau mengikuti pretest PPG khususnya jurusan akuntansi dan keuangan. Ini sebenarnya banyak sekali ya. Kalau dilihat sih ini ada sekitar 60 kisi-kisi ya. Kayaknya soalnya juga 60 soal itu yang khusus kejurannya ya, khusus materinya, teorinya. Misalnya kalau akuntansi berarti soal-soal akuntansi semua. Kalau dilihat dari kisi-kisi ini sih dimulai dari transaksi perusahaan dagang sampai ke layanan perbankan syariah. Baik, kita mulai saja dari indikator yang pertama, dimulai dari nomor 11. Ini diberikan dokumen transaksi tertentu atau peserta mampu menganalisis dan mencatat transaksi keuangan pada perusahaan dagang. Nah, saya sudah siapkan soalnya. Mudah-mudahan nanti soalnya mirip ini ya. Untuk indikator nomor 11 tentang analisis dokumen dan pencatatan transaksi, saya sudah mengumpulkan beberapa soal yang mungkin ini sama dengan indikator ini gitu ya. Ini kan tentang menganalisis dokumen, berarti kan berbentuk dokumen soalnya, dokumen transaksi. Nah, ini ada soal berbentuk dokumen faktur penjualan. PD Madujaya, Jalan Anggrek, bulan nomor 124, Yogyakarta. Ini faktur penjualan. Nah, ini faktur penjualan ini berarti kan bukti transaksi dari penjualan secara kredit. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah transaksi pada bukti transaksi di atas paling tepat jika dicatat dalam jurnal apa gitu ya. Seperti ketahui bahwa perusahaan dagang itu jurnalnya itu ada 5 ya, ada jurnal khusus namanya. Ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal memorial seperti yang di jawaban ini. Nah, berarti karena ini faktur penjualan, berarti penjualan secara kredit, maka dicatatnya di jurnal penjualan di option D. Jadi karena jurnal penjualan itu adalah jurnal khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Sedangkan faktur penjualan adalah bukti transaksi dari penjualan kredit. Nah, jika bukti transaksi ini atau dokumen transaksi ini disuruh dibuat dalam bentuk jurnal seperti halnya di indikator itu, jadi dicatat ke dalam jurnal ya, pencatatan transaksi ini ke dalam jurnal, maka jurnal yang dibuat itu adalah dengan cara mendebit piutang usaha atau piutang ya, debitnya. Kreditnya adalah penjualan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 19.020.000 sesuai dengan yang tertera di faktur ini atau di dokumen ini gitu ya. Nah, jika bentuk dokumen transaksinya berbentuk faktur pembelian seperti ini, maka jurnal yang dibuatnya adalah debitnya pembelian, kreditnya hutang dagang. Kenapa hutang dagang? Karena faktur pembelian ini menunjukkan bahwa pembeliannya dilakukan secara kredit. Nah, jika melihat dari faktur pembelian ini, yang contoh ini, karena adanya ongkos angkut yang 100.000 itu, maka jurnalnya ditambah ya. Jadi, debitnya pembelian sebesar 1.300.000, kemudian masih debit beban angkut pembelian 100.000. Nah, baru kreditnya utang dagang sebesar 1.400.000. Soal berikutnya ini masih di indikator nomor 11 karena memang kemungkinan besar sih kalau yang transaksinya pencatatan transaksi di perusahaan dagang ya di antara kelima jurnal khusus ya. Nah, ini ada soal pertanyaannya itu adalah pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas yang benar. Jurnal penerimaan kas yang benar. Nah, kita lihat di transaksinya ada 5 transaksi, tanggal 2, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 sama tanggal 10. Nah, yang termasuk penerimaan kas berarti tanggal 2 pada saat disetorkan uang sebesar 5 juta. Kemudian tanggal 6 juga yang diterima pelunasan piutang. Satu lagi yang pada tanggal 10 Januari 2018 yang nomor 5 diterima pelunasan piutang lagi. Nah, bagaimana cara mencatatnya ke dalam jurnal penerimaan kas yang benar? Coba kita cek yang A. Yang A itu tanggal 2-nya investasi pemilik, betul keterangannya. Debitnya kas betul 5 juta, tapi kreditnya bukan perlengkapan, melainkan harusnya modal nama akun. Itu salah yang A. Yang B, tanggal 6-nya ini ke toko Dian, kas 2.940.000. Kemudian ada potongan penjualan 60.000, betul. Piutang dagangnya 3 juta, betul. Udah betul berarti ini ya. Yang B. Ya udah, kalau kira-kira jawaban berikutnya udah betul, kalau lagi tes langsung aja ya dilewat aja udah kalau udah betul. Pengalaman saya gitu sih, karena
untuk mengefektifkan waktu kan terus berjalan terus. Jadi kalau udah ketemu yang betulnya udah jangan dicek lagi yang lainnya. Gitu ya. Soal berikutnya ini tentang pencatatan transaksi pengeluaran kas ya. Nah, ini ada soal tanggal 5 Februari dibeli barang dagangan PD Shafira sebesar 6 juta dengan syarat, kemudian tanggal 6-nya dikirim kembali dibalikin lagi sebesar 300.000, tanggal 10-nya dibayar sisa utangnya ya. Maka manakah pencatatan yang benar ke dalam jurnal pengeluaran kas? Nah, kita lihat yang option A. Option A itu tanggal 5, debitnya itu pembelian 6 juta, kreditnya kas 6 juta. Betul nggak? Itu salah ya, karena bukan kas kreditnya. Kenapa? Karena ini secara utang ya, secara kredit. Cirinya ada syaratnya itu, syarat 2/10 EOM. Nah, itu berarti ini tidak mengeluarkan kas, itu yang tanggal 5. Jadi harusnya yang A itu debitnya pembelian, kemudian kreditnya utang dagang. Dan yang pasti tidak dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas kalau transaksinya secara kredit. Jadi yang A itu salah. Kemudian yang B, ini yang B debitnya peralatan, kreditnya kas. Ini juga salah karena yang dibelinya bukan peralatan melainkan barang dagangan. Harusnya nama akunnya pembelian, salah. Yang tanggal 10 utang dagangnya debit ya. Kemudian kasnya kredit sama potongan pembelian. Ini betul. Kenapa betul? Ini transaksi tanggal 10 itu kan berarti pada saat melunasi. Pada saat melunasi sisa utangnya kan 5.700.000 lagi. Kenapa? Karena mendapat potongan sebesar 2%. Nah, 2% dari 5.700.000 adalah 114.000. Jadi yang dibayar kasnya adalah 5.586.000. Udah, yang betul yang ini, yang option C. Oke, soal berikutnya ini tentang retur ya, retur pembelian nih. Jadi biar pas 5 transaksi. Oke, tanggal 4 Maret dibeli barang dagangan dari toko Maharani sebesar 3.750.000. Tanggal 6 Maretnya dikembalikan sebagian barangnya sebesar 225.000. Nah, bagaimana jurnal untuk mencatat retur pembelian ini? Nah, jurnal yang betul adalah debitnya utang dagang 225.000 ya, kreditnya retur pembelian. Kenapa utang dagang di debit? Karena ini kan pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit berarti kan utang dagang. Tadinya dia punya utang dagang. Nah, karena dibalikin berarti utang dagangnya berkurang. Nah, kalau utang dagang berkurang berarti di sebelah debit. Jadi, untuk retur pembelian, debitnya utang dagang ya, kreditnya retur pembelian. Itu ya. Oke, karena untuk indikator nomor 11 ini saya kasih 5 langsung contoh soal pembahasan dan waktunya agak cukup lama juga ya, sekitar 8 menitan. Maka akan saya lanjutkan untuk indikator nomor 12-nya di video berikutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.